Itu suaminya di belakang dikasih tahu oleh Pak Gono gitu, istrimu ada jarumnya banyak ini, sehingga demi Allah hak saya itu tidak membawa paku dari rumah. Sehingga sebagai seorang muslim kalau sudah berjanji demi Allah dan Rasul itu sudah atas, sudah notok teman-temanku. Jadi kita janji bicara ini tidak menipu, bicara ini apa adanya. Jadi kita berangkat ke situ tidak diundang untuk menghilangkan santet. Saya diundang ke rumah pasien itu diundang untuk memijat gitu loh. Dan saya juga membawa bahan-bahan tradisional berupa jamu. Pada saya membuka bentuk-bentuk pengobatan tradisional, saya menekuni bidang alternatif, bidang rempah-rempah, bidang yaitu jamu. Hingga saya membawa beberapa bungkus jamu yang mana apabila nanti ada hal-hal yang berbentuk medis maka saya kasih itu, apakah asam urat, apa stroke, apakah darah tinggi, apa rematik, apa liver, ginjal, atau paru-paru jantung, itu saya sudah siap. Setiap saya ke rumahnya pasien membawa beberapa mata pelajaran bentuk pengobatan. Ya pada saat datang ke situ saya anggap awalnya dia kena yaitu otot kaku atau kram atau dapat katakan stroke gitu loh. Jadi tetap saya pijat. Setelah saya pijat, saya pelurut, ternyata ada jarumnya yang banyak sekali. Ya itu juga tidak masuk akal karena pada saat sebelum dipelurut itu tidak ada jarumnya. Setelah kita pelurut seperti ini ada jarumnya itu. Saya kasihkan Pak Gono itu, terus saya suruh untuk membuang. Buangnya di mana? Di sebelah aspal, kan rumahnya di utara aspal. Terus saya suruh buang untuk ke selatan aspal. Jadi jangan sampai itu kalau satu wilayah, satu kompleks, satu tanah nanti jarum itu akan kembali. Apabila dibuang di nyabrang jalan raya maka tidak akan bisa kembali lagi masuk ke tubuh dia gitu. Jadi saya membuang tidak sembarangan, atau bisa dibuang di kali, itu juga tidak bisa masuk lagi ke tubuhnya mereka. Nah, kalau kita dijawab, dimentahkan, dipatahkan, misalkan santet itu tidak ada, itu kita kesulitan juga karena kita seringnya di lapangan gitu loh. Jadi saya itu nggak hanya 1 hari 2 hari, saya itu 18 tahun yaitu praktek buka pengobatan. Dari nama saya Pak Tejo Bintoro disebut Pak Bin hingga menjadi nama Mbah Kendil itu gara-gara jamu saya itu saya tempatkan di kendil satu toko itu semuanya tempatnya kendil gitu. Sehingga maksud kenapa pakai kendil itu biar namanya jamu tradisional kita pakai wadah-wadah yang tradisional gitu. Hingga nama saya diganti oleh warga karena mereka juga sembuh, diganti Mbah Kendil gitu. Jadi saya 18 tahun menjadi seorang tokoh pengobat gitu loh, penyembuh gitu loh. Kalau pengobat itu kan orang jual obat, kalau penyembuh itu dapat dikatakan alternatif juga bisa gitu. Sehingga pada kita peran kepada masyarakat, sehingga justru yang saya tangani adalah orang-orang yang keluar dari rumah sakit, karena dulu itu nggak ada BPJS teman-teman. Sehingga orang tuh ke rumah sakit biaya sendiri gitu loh. Kadang tidak kuat dia mutus di tengah perjalanan, apabila dia kaya raya kemudian dia juga tidak sembuh, akhirnya kami juga turun tangan. Banyak sekali orang-orang yang keluar dari rumah sakit tidak sembuh, itu kisah nyata. Sampai sekarang orangnya masih hidup itu. Akhirnya ditangani dengan bentuk alternatif, bentuk-bentuk pengobatan tradisional, ternyata mereka juga sembuh. Bentuknya seperti apa penyakitnya ringan, justru penyakitnya berat. Kanker liver, jantung, stroke, lumpuh, banyak sekali. Walaupun penyakit ringan pun kadang-kadang juga tidak sembuh, ada yang tidak sembuh, hanya penyakit linu saja tidak sembuh juga ada gitu loh. Makanya namanya pengobatan ini orang Jawa mengatakan jodone. Orang teko jodone ya ora mari, karena ya orang bodoh saja sudah tahu bahwa kesembuhan itu benar-benar diciptakan, dihadirkan di muka bumi itu untuk manusia, yang menghadirkan, yang menyembuhkan juga Tuhan gitu. Sehingga walaupun kita itu ahli, walaupun kita pintar, maka kita tidak bisa memastikan ini nanti pasti sembuh, karena saya menangani orang yang semacam ini, saya kasih jamu ini pasti sembuh, itu nggak bisa teman-teman. Ada orang yang tidak bisa jalan berminggu-minggu, itu saya kasih jamu asam urat, langsung mereka berjalan cepat. Setelah minum jarak 2 atau 3 jam dia langsung bisa berjalan. Ada orang lagi juga ada USG-nya kalau dia kena asam urat, saya kasih jamu asam urat, dia juga tidak sembuh, atau sembuhnya itu lama sekali gitu loh. Sehingga per orang itu tidak sama dalam pengobatannya, dalam sembuhnya.
Terus kemudian penyakit kanker juga demikian. Terus ada lagi orang yang disembuhkan, ya, orang yang diobati, mereka bisa sembuh walaupun dalam jangka waktu panjang, misalkan kanker payudara, misalkan kanker getah bening atau dan sebagainya, itu bisa sembuh dalam jangka lama. Tapi juga ada yang sembuh dalam jangka cepat, juga ada yang tidak sembuh. Sehingga kesulitan-kesulitan daripada seorang penyembuh itu juga banyak sekali. Kadang-kadang disamaratakan, kalau orang kanker, misalnya kanker payudara, obatnya seperti ini, kanker meningitis, obatnya seperti ini, getah bening seperti ini, itu pasti sembuh. Itu tidak bisa. Kadang-kadang diberikan kepada orang penyakit yang sama, yang dianggap sembuh, ternyata mereka juga tidak sembuh. Sehingga apabila mereka menjadi seorang pengobat, seorang penyembuh, mereka tidak bisa menyembuhkan diri karena selalu menjalankan ganjalan-ganjalan dan keanehan. Apa yang saya katakan aneh? Kadang-kadang dikasih obat ini mereka sembuh, kemudian penyakitnya sama, dikasih dengan obat yang sama, jamu yang sama, mereka tidak sembuh. Jika kita sulit sekali, kenapa kok tidak sembuh itu? Padahal penyakit ringan saja harus sembuh, gitu loh. Apalagi penyakit yang sangat bahaya, penyakit yang ganas saja bisa sembuh, seperti penyakit kanker. Itu kan kanker jenisnya kan banyak sekali. Ya, ada yang kanker otak, itu saja ada yang sembuh. Tapi kadang-kadang kita dikasih penyakit, misalkan penyakit emas saja yang ringan sekali, itu kadang-kadang sulit sekali, teman-teman. Bahkan bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Itu bukan liver emas saja, 1 tahun saja nggak sembuh. Padahal itu termasuk penyakit yang ringan, tapi juga sulit untuk menyembuhkan karena asam lambungnya tiap hari itu meningkat, perutnya kembung, sebah, sulit untuk makan. Makanya penyakit ringan pun juga menjadi akhirnya sangat sulit disembuhkan. Kita kembali kepada apa yang dipertanyakan Pak Lulu, apakah santet itu ada? Kita sulit untuk menjawab karena kita sering dimentahkan dari orang-orang yang tidak percaya santet bahwa santet dinyatakan tidak ada. Karena kalau kita nanti mengatakan ada, dianggap kita nanti membela orang-orang yang nyantet, gitu loh. Oh, santet itu tuh ada. Ini kesan-kesannya nanti kita dianggap membela orang nyantet, gitu loh. Padahal kita tahu bahwa kita pada saat kita praktek di masyarakat sebelum kita menjadi tabib pun, banyak sekali orang-orang yang datang ke rumah saya juga mengadu tentang kena serangan santet, gitu loh. Tapi di masyarakat kadang-kadang salah kaprah, gitu loh. Apa yang dimasukkan salah kaprah, orang-orang yang kena penyakit medis atau biologis dicampur adukan kena serangan santet. Saya sering sekali itu memberikan saran kepada orang, sering sekali kita memberikan ceramah kepada orang, kita meluruskan apa yang terjadi, bahwa orang ini adalah kena serangan penyakit biologis atau penyakit wajar. Yang sering-sering mereka tuh dengan serangan jantung bengkak, ginjal bengkak, kemudian liver bengkak, yang bengkak itu masyarakat kalau berobat ke rumah sakit tidak sembuh, mereka ditarik pulang dan menyatakan, mengklaim bahwa mereka kena serangan santet. Dapat dikatakan serangan santet Bendung Segoro. Jadi masyarakat itu sudah tahu apakah santet Bendung Segoro, paham. Jadi penyakit santet Bendung Segoro adalah penyakit yang dibentukkan perut itu melembung atau membuncit atau membesar. Itu isinya air maupun atau gimana? Ya, kalau di dalam arena tentang persantetan, ya isinya kadang hanya air, kadang hanya angin, gitu. Jadi walaupun nanti dikimpeskan, tapi setelah beberapa menit saja kembalilah kembung. Misalkan berisi air, setelah air dikeluarkan, misalkan dikeluarkan dari kandung kemih atau dikeluarkan dari paru-paru cairannya itu, nanti jarak 2 atau 3 jam ya kembali lagi. Itu kalau yang bentuk santet Bendung Segoro yang asli. Bukan santet karena dia punya penyakit liver bengkak kemudian menyetempel dia kena santet. Makanya dia pergi ke rumahnya para praktisi nggak sembuh, karena mereka juga kena penyakit medis, punya penyakit liver, gitu loh.